silakan teman-teman ke menti.com. Ya. Lalu teman-teman masukkan kode 41138188. Ya. 41138188. Nah, di sini teman-teman kita minta untuk ini, menuliskan alasan ya, kenapa kok mengambil kuliah ini. Saya ingin tahu, ya, yang pertama alasannya ya kenapa teman-teman kuliah ini. Jadi saya cukup kaget ya, mata kuliah ini full capacity ya 20. Jadi semester lalu tuh ngajar salah satunya ergonomika fisik tuh yang ambil cuma 3. Ya lah sekarang 20 gitu. Ya. Silahkan teman-teman tuliskan alasannya di menti.com, kodenya 41138188. Ya, menti saya kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak. Iya Pak, kelihatan. Ya, ini masih 6 orang, kita ada 20 ya. Ayo, jangan malu-malu. Tuliskan alasan kalian ya di menti.com 41138188. Ya. Ayo, masih 7, minimal 12 orang lah. Sedikit berhubungan dengan tesis. Oke. Sedikit. Bahkan mungkin yang bimbingan saya juga sangat sedikit. Yang apa kaitannya dengan disabilitas ya. Rekomendasi DPA. Waduh, siapa ini yang memberikan rekomendasi ya? Berkaitan dengan topik tesis. Oke. Karena menunjang topik tesis saya. Oke. Karena ingin mendalami semua yang berhubungan dengan ergonomi. Jadi semua profil ergonomi diambil Pak. Wah, ini kayak apa ya? Pengen diambil semua gitu ya, nggak apa-apa. It supports my thesis, human factors engineering related, and it's approved by my supervisor. Oke. Pengen mendalami semua aspek dari ergonomi termasuk mata kuliah disabilitas. Tertarik dan berharap dapat menunjang tesis desain. Karena saya butuh ilmu ergonomi, salah satunya disabilitas, dan butuh Bapak di semester ini. Ini siapa ini butuh Bapak? Oh, agak-agak mengerikan ini. Mendukung tesis Pak dan menarik. Belajar tentang desain dan evaluasi produk Pak. It's related on my thesis topic, disability evaluation on DSS system for inventory. Ya, siapa ini? Ya, kalau ini sangat-sangat make sense ya, berhubungan dengan tesis. Oke. Saya senang ergonomi, tertarik dari S1, terus sekarang S2 mau ambil lagi biar lebih paham. Oke. Memanfaatkan jatah SKS saya. Lah ini yang menyedihkan ini. Mata kuliah yang menarik terkait ergonomi gitu. Ya, jadi kalau di S2 ya ternyata saya nggak begitu populer gitu ya. Jadi kalau di S1 itu ada 1-2 alasannya karena yang ngajar Pak Ardi gitu. Padahal Pak Ardi apa ngajarnya nggak enak kadang-kadang. Ada nilainya. Sama tesis ya. Jadi teman-teman kebanyakan ngambil kuliah saya karena terkait dengan topik tesisnya. Ya. Lalu yang kedua ada semacam curiosity ya, keingintahuan atau prior knowledge ya. Jadi teman-teman punya pengalaman terkait ergonomi dan teman-teman ingin memperdalamnya. Ya, itu alasan kedua. Ya, lalu alasan yang ketiga itu adalah ini memanfaatkan jatah SKS. Nggak apa-apa teman-teman, that's okay. Ya, ini anonim ya, jadi saya nggak tahu jadi. Oke, jadi apapun alasannya, minumnya teh botol. Oh bukan, apapun alasannya teman-teman nggak masalah ya untuk kuliah ini. Oke, makasih teman-teman. Ya, kita kembali ke slide. Ya,
Selanjutnya kita lanjutin pembahasan silabus ya. Jadi kita ketemu setiap hari Selasa ya, jam 1 sampai jam 15.30. Tapi insya Allah nanti kita nggak sampai 15.30 udah selesai. Lalu saya mohon maaf juga ya, minggu lalu kita tidak bisa ketemu ya. Jadi saya tuh sebenarnya ingin sekali mulai kuliah minggu lalu gitu. Tetapi karena hari libur nasional dan saya tidak ingin mengganggu liburan di rumah teman-teman, makanya tidak kuliah. Ya memang karena kalau hari libur kita nggak ada kuliah. Meeting location ya, jadi karena kita masih kuliah daring, jadi kita akan ketemu secara asinkron dan sinkron. Asinkron ya, materi dalam bentuk bahan bacaan dan lain sebagainya bisa teman-teman akses di Google Classroom. Ya, lalu untuk materi sinkron ya, bukan materi, untuk pertemuan sinkron akan kita lakukan dengan Google Meet ya, seperti saat sekarang ini. Format kuliah. Nah, jadi untuk kuliah model klasik ya, di mana saya menyampaikan materi, itu hanya akan terjadi di pertemuan pertama. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya nanti teman-teman akan saya beri reading, ya bahan bacaan ataupun design exercise, ya jadi latihan, ya latihan terkait desain analisis, ya. Lalu teman-teman kita minta untuk presentasi. Nah tentunya nanti di akhir setiap sesi presentasi itu ada debriefing dari saya. Ya. Lalu mungkin kita akan menggunakan beberapa instructional media tambahan seperti Jamboard dan Mentimeter ya. Jadi kita sudah tadi menggunakan Mentimeter, nanti kita akan menggunakan Jamboard. Nah ini ada satu hal yang mungkin teman-teman tidak sukai. Dan ini terjadi di semua kuliah yang saya ambil. Ya, jadi setiap minggu ya teman-teman akan mendapatkan tugas. Jadi kalau di kuliah saya ya setiap minggu itu either ada tugas, kalau enggak kuis. Gitu. Tapi kalau di kuliah ini kita nggak ada kuis. Kita adanya weekly assignment. Dan assignment-nya itu kalau di usabilitas ini teman-teman akan dilakukan secara berkelompok. Ya, oleh karena itu teman-teman saya minta untuk membuat kelompok ya di beberapa di awal-awal kemarin. Sebentar. Mohon maaf teman-teman, tadi ada noise. Ya, kita lanjutkan ya. Grading policy ya. Jadi untuk penilaian saya ya nanti untuk yang sebelum UTS nanti 60% itu dari tugas ya, lalu 40% itu dari UTS. Nah, UTS-nya itu nanti teman-teman kita minta untuk menulis report atau paper ya. Untuk penilaian ya ini nilai A itu 9 di atas 92,5 ya. Lalu nilai A minus ya itu 90 sampai 92,5, A or B itu 87,5 sampai 90, B plus itu 85 sampai 87,5, B itu 82,5 sampai 85, B minus itu 80 sampai 82,5, B or C itu 77,5 sampai 80, C plus itu 75 sampai 77,5, lalu nilai terendah C itu kalau kurang dari 75. Aturan, nah ini mungkin yang teman-teman biasanya pada nggak suka ya. Jadi kalau yang pertama teman-teman misalnya harus presentasi atau harus apa dan teman-teman tiba-tiba mengalami kendala internet, ya silahkan disampaikan sesegera mungkin ke saya ya. Jadi jangan sampai gitu, misalnya teman-teman nggak bisa presentasi atau apa, teman-teman ngasih tahunya seminggu kemudian. Nah kayak gitu udah nggak ada grace periodnya udah hilang gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman memberitahu saya secepat mungkin, insya Allah nanti bisa kita adjust atau apa nilainya gitu ya. Lalu yang kedua, nah, di kuliah saya ya, di kuliah apapun ya, saya tidak mewajibkan teman-teman untuk hadir. Ya. Tetapi kalau teman-teman tidak hadir, haram hukumnya ya teman-teman untuk mengisi presensi, karena mungkin di S2 jarang saya, tapi kalau di teman-teman S1 itu saya sering menemukannya, karena itu kayak titip absen ya. Jadi itu adalah sebuah pelanggaran etika
Ya. Jadi kalau saya menemukan hal seperti itu, kemudian nanti ada konsekuensi yang dapat teman-teman terima. Nah, tetapi walaupun saya tidak mewajibkan tadi, ada aturan dari kampus ya, dari departemen mengenai kewajiban kehadiran sebanyak 75%. Nah, selanjutnya saya juga pengen minta masukan teman-teman, atau apakah ada aturan-aturan yang pengen teman-teman diskusikan. Nah, kalau ada, silahkan teman-teman sampaikan melalui Jamboard. Ya, saya coba copy linknya ya. Ya, silahkan teman-teman ke Jamboard ya dengan tautan yang sudah saya berikan di kolom chat. Oh ya, Mas Ahya mau kamar mandi, silahkan Mas. Kalau mahasiswanya cuma 5 gitu, nggak saya minta Jamboard ya. Cuma kalau mahasiswanya 20 mungkin kita perlu ya. Nah, jadi silakan teman-teman buka page 2 ya di Jamboard-nya ya. Bukan page 1 ya, page 2. Nah, lalu teman-teman kalau punya unek-unek ya silakan menuliskannya dengan sticky. Ya, jadi di sebelah kiri ini ada yang namanya sticky note ya. Teman-teman klik lalu misalnya ya boleh kuliah pakai kaos misalnya ya. Setelah itu teman-teman klik save ya. Nah, lalu nanti akan muncul ini di sini. Dan ini anonim ya. Jadi kalau walaupun ini ada fotonya Mbak Hito ya, ini belum tentu yang nulis Mbak Hito. Tapi yang itu ya, ini anonim. Jadi insya Allah aman. Ayo, nggak apa-apa, apa aja boleh. On cam, apa-apa, aturan nilai gitu. Silakan kalau teman-teman boleh makan sambil kuliah. Ya. Silakan teman-teman, nanti kita diskusikan. Teman-teman juga boleh menggeser-gesernya ya, di melakukan grouping ya. Izin kuliah belum mandi, Pak. Izin kuliah belum mandi maksudnya apa ini? Record meeting. Ya. Ayo, saya beri waktu sampai 13.35 ya, 3 menit lagi. Why is the great? Ini ada lagi ya. Why? Nyanyi. Oke, ayo 2 menit lagi, tambahkan, silahkan. Ini mungkin ngambil ini saya jadi satu sama makannya. Grading ini jadi satu. Ya. Ini jadi satu juga. Aduh, kok malah ini sih. Standar nilainya ketinggian. Persentase absensi. Apa? Ini apa ini maksudnya? Ya, sambil menunggu ya 1 menit lagi kita mulai bahas saja ya, yang dari yang paling kiri ya.
boleh melakukan recording meeting dan pembelajaran dijelaskan dengan bahasa Indonesia walaupun PPT-nya dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama ya memang PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris ya karena biar teman-teman, harapan saya ibaratnya nanti itu kalau teman-teman misalnya ada kesempatan kuliah di luar negeri atau teman-teman misalnya harus baca buku dalam bahasa Inggris, teman-teman itu on the same page ya. Kalau kita menggunakan discourse kata-kata bahasa Indonesia yang misalnya kayak kemampu pakaian ya, usability itu dalam bahasa Indonesia kan bisa juga diartikan sebagai kemampu pakaian ya. Teman-teman nanti bingung ketika baca dalam jurnal buku itu, teman-teman harus berpikir ini apa ya? Oh, kemampu pakaian gitu. Ya, tapi kalau teman-teman udah kenal dengan discourse kata-kata dalam bahasa Inggris ya, minimal teman-teman nanti untuk belajar membaca jurnal buku itu dapat lebih cepat ya pemahamannya. Untuk recording ya, jadi sebisa mungkin nanti akan saya report. Nah, hasil recordnya itu nanti akan saya share ke Google Classroom ya. Lalu tapi sebenarnya gini teman-teman, nanti untuk kuliah selanjutnya itu kan nanti ada presentasi dari teman-teman lah mengenai teman-teman mau di record atau tidak, itu terserah teman-teman karena itu kan hak dari presenter ya, salah satunya ya. Jadi kalau teman-teman mau juga nanti bisa kita share ya di Google Classroom. Kalau saya lupa record silahkan diingetin. Jadi saya sering banget lupa ya, kayak kuliah saya di S1 kemarin saya lupa merecord ya, udah selesai itu astagfirullah saya lupa gitu ya. Jadi silahkan diingetin. Yang terpenting dari saya, ketika kita ingin merecord kita harus meminta consent, ya meminta izin. Karena di sini kita melibatkan ada gambar teman-teman yang masuk, ada suara teman-teman yang masuk. Ya kan belum tentu teman-teman berkenan. Ya oleh karena itu kita harus minta izin dulu. Ya, seperti apa yang saya lakukan tadi, saya minta izin ke teman-teman. Itu terkait recording. Ya, lalu mana lagi ya? Boleh tidak on cam Pak? Ya, jadi kalau di sini ya saya tuh melihat ya bahwa ini permasalahannya. Saya nggak bisa mewajibkan teman-teman on cam. Saya lihat sendiri kolega-kolega saya ya, para dosen itu beberapa juga nggak on cam. Jadi saya nggak akan memaksa teman-teman on cam, tapi saya mendorong kepada teman-teman ya untuk sebagai wahana teman-teman praktis di dunia kerja nanti ya, teman-teman kan nggak mungkin akan selalu off cam gitu ya. Teman-teman akan pastinya on cam ketika rapat yang sangat penting ya. Jadi kalau harapan saya kalau teman-teman bisa ada kesempatan ngomong, presentasi ya kalau bisa on cam. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Ya. Oke, lalu apakah boleh materi pembelajaran yang di-share dalam bentuk video, Pak? Jadi begini teman-teman. Jadi saya itu belajar dari pengalaman saya ketika saya studi di Amerika. Ya. Jadi salah satu caranya untuk meningkatkan kemampuan baca, kemampuan memahami jurnal, kemampuan memahami buku itu adalah dengan berlatih membaca. Ya, bukan berlatih melihat video. Ya, karena video dan media bacaan itu proses kognitifnya beda ya. Nanti kalau bicara ekonomi kognitif Ibu Fitri sama Pak Diris Audiartana expertnya itu beda ya. Jadi kenapa materi-materi saya ini nanti kedepannya saya berikan lebih banyak reading instead of video, karena hal itu saya ingin membiasakan teman-teman untuk mulai terbiasa membaca. Karena teman-teman nanti tesis khususnya teman-teman harus baca jurnal ya. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa membaca ya, khususnya dalam bacaan bahasa Inggris ya. Itu alasannya kenapa bacaannya saya memberikan bacaan instead of video. Tapi kalau ada video yang ada mungkin bagus, sudah beberapa kali nanti bisa saya share. Pak, mohon untuk papernya apakah harus sudah bisa disubmit? Lulus ini maksudnya apa ya? Pak, mohon untuk papernya apakah sudah harus bisa
disubmit, bolehkah pakai paper yang dibuat sebelumnya untuk persyaratan lulus? Ini gimana? Ini mungkin mengampunya yang lain ya. Kalau dengan saya kita nggak ada requirement harus nulis paper untuk lulus ya. Jadi kalau di kuliah saya, jadi silahkan tugas-tugas saja dikerjakan, ya tugas-tugas dikerjakan, ya nanti lulus ya. Jadi saya nggak ada requirement harus selesai dengan kuliah ini dengan jurnal atau seminar gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi yang tadi Pak itu kan 40% paper itu maksudnya seperti apa, mungkin dijelaskan? Oh ya, ya jadi ini, jadi teman-teman nanti akan saya berikan apa? Jadi ini bocoran ya. Jadi teman-teman kan nanti akan belajar mengenai usability user testing. Ya, jadi teman-teman akan kita minta untuk melakukan pengujian usabilitas secara real. Ya, dan nanti reportnya itu dari report pengujian usabilitasnya itu yang akan dikumpulkan sebagai pengganti ujian. Ya, tentunya ya berarti itu tidak bisa dari penelitian yang sebelumnya, harus apa yang dilakukan di kelas ini. Itu ya Mas Fahrudin ya ini. Iya Pak, itu berarti topiknya sudah Ya, ditentukan ya. ini dari Pak Ardi. Belum, enggak Mas. Nanti silakan kalian memilih sendiri. Misalkan kan saya kebetulan Ya, tesisnya nanti ada penjelasannya kok Mas. Oke, terima kasih. Ya, harus nggak Mas, karena itu tugas kelompok, jadi nggak bisa ngambil dari tesisnya Mas Fahrudin. Ya, jadi itu nanti harus apa dengan persetujuan kelompoknya. Mau apa yang di-assess itu. Ya. Dan tapi ini uji usabilitasnya itu bukan uji usabilitas yang harus dilakukan selama berminggu-minggu kok. Ini bisa dilakukan seminggu. Ya. Nanti tenang aja teman-teman, nggak usah takut, ya nggak usah khawatir. Tuh ini ada yang digede-gede ini saya jadi bingung. Itu ya. Pak, mohon materinya ada diberikan panduan referensi lengkap dari cuplikan referensi yang ada. Jadi teman-teman saya selalu tulis ya teman-teman. Bentar, kalau nggak salah saya tulis ya di itu ya. Coba ini Google Classroom saya kelihatan ya teman-teman. Ya Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, kalau nggak salah ya seharusnya saya menuliskan sumbernya. Ya, oh enggak ya? Nah ini ada kan, ini dari bukunya. Ya, tidak saya berikan semua bukunya. Kenapa? Karena copyright issue. Ya, nanti saya bisa melanggar copyright ya. Jadi saya hanya mencuplik beberapa ya. Kalau saya berikan semuanya nanti saya kena pelanggaran copyright ya. Teman-teman saya yakin lebih jago. Jadi dan saya pun biasanya bisa men-share ini karena saya punya buku fisiknya gitu. Kalau saya nggak ada buku fisiknya saya nggak berani nge-share ya. Gitu ya. Tuh tadi sampai di mana? Merek webcam. Oh enggak, saya nggak pakai webcam, saya laptopnya Mac. Jadi pakai yang integrated di situ. Tapi Mac saya udah lama, tahun 2015. Lalu bagaimana agar bisa mencapai standar nilai A yang dengan Bapak? Ya, jadi gini, walaupun nilai saya standarnya tinggi, ya teman-teman, saya yakin teman-teman bisa. Ya, ataupun nanti kalau saya lihat rata-ratanya itu pada tidak bisa sampai, nanti standarnya saya kurangi. Tapi kita yang pertama aim high, jadi kita itu berharap yang tinggi gitu ya, maksudnya kita tuh berusaha sebaik mungkin gitu, jangan kita hanya oke lah asal kerjain gitu ya. Itu jadi saya itu berharap, kenapa dari awal tuh teman-teman saya kasih tahu standar saya tinggi itu supaya teman-teman usaha dulu. Ya kalau teman-teman udah do the best, saya yakin hasilnya bagus. Ya, nggak mungkin usaha itu mengkhianati, hasil itu mengkhianati usaha. Ya.
Lalu pasti ada protes, nilai A kok nggak 85. Jadi kalau teman-teman baca lagi buku panduan akademik, itu hanya contoh. Ya. Nilai grading yang lain itu bisa ditentukan oleh pengampu ya. Nanti silakan teman-teman baca buku panduan akademik lain. Ya, jadi yang pertama teman-teman nggak usah khawatir. Saya yakin teman-teman bisa tanyalah yang kuliah di manajemen risiko dan keselamatan tuh hampir semuanya kayaknya dapat A kemarin ya. Ada mungkin satu yang A- satu A or B ya. Ya kalau di kelas ini saya yakin mungkin hampir nanti 50% dapat A. Ya, saya yakin ya. Tetapi kalau saya lihat ada memang kurang, nanti nilainya saya adjust ya. Jadi nggak usah khawatir. Untuk nilai tadi terus sampai di mana ya? Makan, minum, ngemil, silahkan ya teman-teman ya. Jadi saya mengadopsi filosofi kuliah di Amerika. Mahasiswa itu boleh pakai kaos, boleh makan, boleh minum, asalkan tidak merugikan orang lain. Ya, asalkan tidak merugikan orang lain. Namun, ya ini ada catatannya. Namun, aturan ini belum tentu berlaku untuk dosen lain. Ya, jadi hanya berlaku dengan saya. Apakah kalau belum sholat boleh sholat? Ya silahkan ya teman-teman kalau mau sholat ya. Tentunya jangan pas presentasi. Kasihan temannya. On cam tadi sudah saya jelaskan ya. Presentase absensi paling besar ya. Jadi saya juga menganut filosofi kuliah di Amerika. They don't care about absensi atau persensi ya. Jadi orang Amerika itu dosen itu nggak peduli, mahasiswa itu udah orang gede. Ya, mau datang mau nggak datang silakan. Ya, asalkan bisa gitu. Kalau orang Amerika agak memang output oriented ya, bukan proses oriented gitu. Saya juga mencoba mengadopsi itu. Jadi saya nggak peduli dengan persensi. Yang peduli dengan persensi adalah departemen. Ya, jadi di situ. Tapi kalau saya yang penting adalah etika. Jadi kalau teman-teman nggak masuk, jangan ngisi persensi, karena itu pelanggaran etika. Oke, itu ya teman-teman sudah saya bahas semua ya. Ya, izin kuliah belum mandi nggak apa-apa, terserah teman-teman. Oke, ya itu. Makasih teman-teman. Kita kembali ke PowerPoint. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada ya? Tema perkuliahannya seperti apa Pak? Apakah boleh memotong bertanya di tengah jalan atau ada waktu khusus untuk tanya jawab? Boleh Mas, silahkan. Kalau mau bertanya dipotong aja nggak apa-apa. Ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita kembali ke slide. Banyak apa ini? Kelihatan lagi ya PowerPoint-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, ini untuk textbook ya. Jadi saya menggunakan beberapa textbook, namun tidak terbatas pada ini. Saya juga menggunakan beberapa resource dari website ya. Ada sebuah website yang bagus ya terkait disabilitas. Namanya Nielsen and Norman Group. Ya, jadi Nielsen and Norman Group itu adalah sebuah consultancy agency. Jadi agen konsultan ya, sebuah konsultan di mana dia bergerak di bidang disabilitas. Nah, dari namanya itu ada dua kata ya, Nielsen dan Norman. Nielsen itu Jacob Nielsen, ya penulis buku Disability Engineering, ya, dia masih hidup, kalau nggak salah orang Swedia. Yang satu Norman, Don Norman, dia itu salah satu profesor psikologi yang bukunya sangat terkenal, yaitu The Book of Everyday Things ya, kalau nggak salah judulnya itu. Ya, tentu website itu teman-teman kayak apa ya? Bisa menjadi panduan utama kalau teman-teman pengen semakin perdalam disabilitas. Nah, buku yang lain ada ini Burnham, Brink, Crack, dan ada buku lain yang saya juga sarankan baca ya selain website tadi adalah buku ini Don't Make Me Think ya, karangannya Steve Crack. Buku ini sangat bagus ya menurut saya, dan dia ada bahasa Indonesianya. Dia ada dijual di Gramedia versi bahasa Indonesia dan diterjemahkan secara legal. Ya, silahkan teman-teman kalau mau tertarik memperdalam boleh membaca buku ini.
Oke, jadwal kuliah ya. Jadi kita akan ketemu sampai 6 pertemuan ke depan ya, karena satu pertemuan dipotong Independence Day 17 Agustus. Jadi untuk hari ini kita pengantar ya. Nanti 2 pertemuan selanjutnya kita akan ngutek-ngutek mengenai heuristic evaluation. Lalu ke 3 pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai user testing. Lalu kenapa kita akan hanya fokus ke 2 hal ini? Nanti akan saya coba jelaskan di materi yang setelah silabus ini. Oke, sampai di sini mengenai silabus ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak, mohon maaf, yang dievaluasi berarti terbatas pada produk-produk digital atau bisa non-digital, Pak? Terima kasih. Ya, jadi boleh produk digital atau non-digital. Cuma, gini Mas, ada kendalanya. Ini ada cumanya. Kenapa? Karena kita masih di suasana pandemi, ya. Jadi kalau nggak pandemi, teman-teman silahkan boleh melakukan nanti ya untuk tugasnya ya, teman-teman boleh melakukan usability testing, ya. Saya dengan produk kan harus orangnya itu nyentuh produknya langsung ya. Jadi saya sangat mengizinkan. Cuma kalau pandemi kan teman-teman nanti usability testingnya pun harus online. Saran saya online ya, karena menghindari resiko COVID dan sebagainya. Makanya saran saya platformnya digital gitu. Ya. Gitu. Semoga menjawab, ya. Ada lagi pertanyaannya? Belum ada, ya. Kalau belum ada kita lanjutkan ke ini saya keluarin dulu. Ya, materi saya ada kelihatan ya, Usability and Introduction. Sudah kelihatan, Pak. Oke, ya jadi kalau tadi silabus ya lebih ke teknis administrasi perkuliahan. Kalau ini lebih ke substansi. Ya, jadi saya akan mencoba menyampaikan mengenai pengantar ya, mengenai apa itu usabilitas. Ya, jadi yang pertama, kalau kita berbicara produk ya, product acceptability dimensions ya. Jadi suatu produk itu diterima oleh masyarakat atau penggunanya itu ditentukan oleh 7 dimensi. Ya, ada 7 dimensi. Ada usefulness ya, lalu ada usability ya, lalu ada desirability ya, lalu ada valuability, lalu ada findability, ya, lalu ada credibility, lalu yang terakhir adalah accessibility. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya dimensi usabilitas itu hanyalah salah satu dimensi dari acceptability dari suatu produk. Ya. Jadi masih banyak sebenarnya aspek yang lain. Ya. Karena itu kalau misalnya teman-teman lihat ya, ada handphone ya, sebuah handphone gitu, yaitu harganya murah ya, dari fungsi ya dari fungsi itu harganya murah, tapi fungsi yang mampu dia selesaikan itu sangat banyak ya, jadi dia itu dari segi valuability dia cukup tinggi ya. Oke, saya coba mungkin jelasin satu persatu aja ya. Jadi yang pertama adalah usefulness ya, dimensi product acceptability yang pertama adalah usefulness. Usefulness ini adalah the degree of products in solving or meeting somebody's problem, needs or goals. Jadi level dari produk tersebut untuk mampu menyelesaikan, untuk mampu meeting ya, meeting itu titik temu ya dari permasalahan atau kebutuhan seseorang. Ya, jadi semakin banyak problems atau needs yang mampu diselesaikan oleh produk tersebut, maka kita bisa berkata bahwa produk tersebut tingkat usefulness-nya semakin tinggi. Ya, itu usefulness. Nah, lalu dimensi yang lain adalah terkait dengan valuability. Ya, value, nilai. Ya, jadi definisinya adalah the value that the user got
when using the product. Ya, value that the user got when using the product. Nah ini tadi yang saya ceritakan. Ya, misal teman-teman punya laptop yang murah. Ya, tetapi dengan laptop yang murah itu, teman-teman mampu menyelesaikan proyek-proyek yang nilainya ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, berarti value ability dari laptop teman-teman itu sangat tinggi. Ya, terbalik, misalnya teman-teman punya laptop yang harganya 25 juta, tetapi nggak dipakai apa-apanya, dipakai buat apa? Nonton YouTube, misalnya gitu, yang nggak ada nilai ekonominya. Ya, jadi dia itu walaupun harganya mahal, tapi valuability jadinya rendah. Nah, lalu desirability, ya, the more desirable a product is, the more likely is that the user who has it will brag about it and create desire in other users. Ya. Jadi kalau ini terkait dengan semakin diinginkan, ya, semakin diinginkan. Jadi misalnya ada suatu produk, ya, produknya itu bagus, ya, saya pakai bagus. Saya akan bercerita ke orang lain bahwa produk ini bagus, ya. Saya akan mencoba mempengaruhi orang lain untuk memiliki mindset bahwa produk ini bagus sehingga mereka akan menginginkan produk ini. Ya, sehingga desirability dari produk tersebut semakin meningkat. Hal dimensi yang lain adalah findability. Ya, findability refers to the idea that the product and the content must be easy to find. Ya, ini cerita tentang sebuah handphone, ya. Jadi kalau nggak salah, ya, dulu ada suatu produk handphone, ya. Handphonenya ini mungkin dari segi usefulness bagus, ya, dari segi valuability bagus, dia harganya murah, ya, tapi fiturnya banyak, misalnya mampu menyelesaikan banyak hal. Tetapi ketika kita mau beli, kita susah dapatkannya, ya, sehingga produk ini dari segi aspek findability yang nggak masuk, ya, nggak masuk Pak Eko, findability-nya. Jadi dia susah dicari. Jadi dari dimensi findability, that's not good. Ya, lalu credibility. Ya, credibility teman-teman sudah tahu kredibilitas, ya, the ability of the user to trust in the product that you have provided. Ya. Lalu ada sebelum usability ada accessibility. Nah, kalau accessibility ini terkait dengan aksesibilitas. Ya, jadi seberapa mampu produk tersebut digunakan oleh full range of abilities. Jadi misalnya ada suatu produk yang dia itu bisa digunakan oleh anak muda yang super tech savvy, ya, jadi dia itu sangat paham teknologi, sampai orang tua yang nggak dia paham teknologi, berarti dia produk itu sangat aksesibel. Tapi kalau ada produk yang hanya mampu digunakan oleh orang-orang yang jago, ya, jadi dia dari segi aksesibilitas ya sangat kurang. Nah, dimensi yang terakhir yang akan kita bahas, ya, mungkin selama satu semester ini adalah usability. Apa itu usability? Ya, ini kalau menurut ISO, ya, International Standard Organization, ya, usability is, ya, the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use. Ya, jadi usability menurut ISO adalah level dari sebuah produk untuk dapat digunakan, ya, untuk dapat digunakan oleh user yang spesifik, ya, untuk menggapai goal yang spesifik. Ya, jadi ada beberapa kata kunci di situ, ya. Jadi level dari suatu produk untuk dapat digunakan oleh user yang spesifik, ya, untuk menyelesaikan goal yang spesifik. Nah, lalu kalau ISO mereka akan mengukur disabilitas tersebut berdasarkan 3 parameter atau 3 dimensi. Ada effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Ya, tentunya boleh jadi ada expert lain yang mendefinisikan disabilitas berdasarkan beberapa dimensi yang berbeda, ya, tidak hanya terbatas pada effectiveness, efficiency, and satisfaction.
Ya, jadi di sini saya ingin highlight jadi level dari suatu produk ya yang untuk dapat digunakan untuk menyelesaikan goal yang spesifik oleh specified users. Ya. Lalu kalau kita sudah tahu definisi usabilitas, pertanyaan saya ya, kenapa suatu produk itu perlu memiliki level usabilitas yang bagus? Nah, kenapa? Ya, jadi teman-teman silahkan ke Jamboard yang sama di page 1 ya, lalu teman-teman tuliskan alasan atau pendapat teman-teman kenapa suatu produk itu perlu memiliki level usabilitas yang mumpuni. Ya. Monggo. Caranya masih sama ya dengan post-it, sticky notes kok post-it itu merah. Nah di page 1 ya di sini ada, oh hilang ya. Harusnya ada tulisannya ya. Kita ada yang sengaja menghapus. Ya saya tulis ulang lagi aja. Why do we need products with a good usability? Ya, silakan teman-teman tuliskan alasannya kenapa. To win over its competition. Ya, bisa. Yang lain? So the person will use the product again, even promote. Ya, betul. Boleh, nggak harus bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. User mau menggunakan produk kita. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Tujuan dan goal dengan efektif, efisien, dan memuaskan. To support customer retention and customer loyalty. Ya, so agar dapat memenuhi kebutuhan user, ya, agar pengguna atau user merasa nyaman saat menggunakan produk dan menjadi promotor untuk produk kita. Ya, betul. Apa? Sorry, maaf. Ya, Pak, saya nggak tahu. Ya, mohon maaf, tadi ada iklan. Produk atau layanan memenuhi kebutuhan. Ya, secara garis besar kalau saya lihat di sini, teman-teman ada dua ide ya, ada dua ide. Ide yang pertama ke aspek yang langsung ya, seperti teman-teman bicara mengenai efisiensi, efektivitas ya, nyaman, lalu kepuasan ya. Lalu ada aspek yang tidak langsung ya, misalnya customer loyalty, customer retention ya, win over its competitors ya. Lalu ada yang bisa digunakan kembali produknya ya. Jadi saya lihat ada dua arahan itu
Ya, sehingga boleh saya katakan dua-duanya tepat. Ya. Jadi saya izin kembali ke slide. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, jadi kalau dari saya pertama mungkin kenapa kita perlu memastikan bahwa misalnya kita punya produk, itu produknya harus memiliki level usabilitas yang mumpuni adalah yang pertama terkait dengan beberapa faktor-faktor yang dirasakan langsung oleh usernya, ya, dirasakan langsung oleh usernya. Yang pertama, ya, produk yang memiliki level usabilitas yang baik atau yang mumpuni itu tentunya akan membuat, ya, user itu memiliki waktu dan upaya yang minim untuk belajar terkait dengan produk tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya harus menggunakan produk baru atau software baru, produk atau software itu susah banget untuk dipelajari. Ya, efeknya apa nantinya? Ya, secara yang tidak langsung, teman-teman akan mencari alternatif produk lain yang lebih mudah dipelajari, sehingga tadi customer loyalty, customer retention itu akan hilang. Ya, itu dari segi langsung dan tidak langsungnya tadi. Nah, lalu untuk yang langsung selain itu adalah meningkatkan efisiensi. Ya, jadi produk yang memiliki usabilitas yang bagus itu biasanya ketika digunakan untuk menyelesaikan spesifik tes tertentu, ya, untuk achieve spesifik goal tertentu, itu dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Ya, kalau kita bicara waktu yang singkat, maka kita bicara efisiensi yang baik. Ya, lalu error. Ya, produk yang memiliki usabilitas yang bagus itu seharusnya level errornya itu rendah. Ya, selain itu produk yang memiliki usabilitas yang bagus itu akan mengurangi pemakaian memori, sehingga kita tidak harus mengingat-ingat, ya, terus-terusan. Jadi misalnya ada suatu produk, ya, atau suatu software. Ketika kita menggunakan untuk kedua dan ketiga, kita tuh masih lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi gimana ya caranya kita melakukan uji statistik misalnya, tes gitu dengan menggunakan perangkat software statistik ini. Padahal kita pernah melakukan sebelumnya. Nah, di situ ada memori yang harus terkuras ya untuk mengingat-ingat. Nah, kalau dia usabilitasnya bagus, harusnya kebutuhan memori itu nggak seperti itu, ya. Hal yang terakhir adalah usabilitas produk yang bagus akan meningkatkan satisfaction. Ya, sama seperti ketika saya menjelaskan mengenai time and effort to learn tadi, ya, kesemuanya ini ujungnya adalah aspek secara makro, aspek secara tidak langsung, yaitu customer loyalty, customer retention, ya, harapannya di good usability itu menjadi apa? Good business, good economics, ya. Dan di sini ada, ini saya ambil dari bukunya Krug, ya. Kita sebenarnya tidak perlu statistik ya untuk membuktikan bahwa produk yang usability-nya bagus itu pasti akan terkait dengan good customer loyalty, good customer retention, karena ini, if something is hard to use, I just don't use it as much. Ya, jadi hampir semua orang seperti itu. Ya, jika ada sesuatu itu susah untuk digunakan, saya akan meninggalkannya. Kita mencari alternatif lain yang lebih mudah. Jadi itu kenapa we need to ensure a product has a satisfactory level of usability. Nah, dari beberapa keuntungan, ya, keuntungan usabilitas ini, ya, biasanya, ya, selain yang menurut ISO tadi yang effectiveness, efficiency, satisfaction, usability bisa diukur, ya, juga berdasarkan 5 dimensi. Ya, nah 5 dimensi ini sebenarnya terkait ya dengan keuntungan usabilitas tadi. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan learnability. Ya, seberapa mudah produk itu mampu untuk dipelajari. Ya, jadi produk yang usability-nya bagus tentunya easy to learn. Lalu dimensi kedua adalah efisiensi.
Nah ini, kalau kita bicara efisiensi terkait dengan waktu. Ya, kalau dia semakin cepat ketika kita gunakan untuk menyelesaikan goal yang spesifik, maka dia akan dikatakan semakin efisien. Memorability, ya ini terkait dengan penggunaan memori yang ada di kepala kita. Ya, kalau produk itu terlalu banyak hal yang harus diingat, ya tentunya dari segi memorability, that's not good. Ya, lalu error, ya yang bagus tentunya yang errornya itu semakin sedikit. Jadi kalau kita sering melakukan kesalahan dengan software-software tertentu, jadi dia usabilitasnya kurang bagus. Hal yang terakhir adalah satisfaction. Ya, satisfaction teman-teman tahu ya, jadi software yang bagus tentunya akan membuat kepuasan ya bagi pengguna. Nah ini saya menggunakan akronim ya, jadi ketika saya belajar usabilitas bertahun-tahun yang lalu itu waktu yang di S1 ya, saya juga S1 dan S2 belajar usabilitas, dan di S1 itu Pak Alfa tuh menggunakan singkatan LEMES ya, lemes, learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Dan ini merupakan beberapa usability dimension yang biasanya digunakan, tetapi tidak terbatas di hal ini. Tapi banyak peneliti-peneliti lain juga yang mempropose dimensi yang lain ya. Kalau nggak salah Pak Titis itu pernah memperkenalkan adanya lostness ya, hilang. Jadi kita misalnya ada hilang di tengah-tengah penggunaan software, itu juga bisa jadi salah satu usability dimension. Tapi yang banyak digunakan adalah 5 dimensi ini. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. How to ensure a product has a satisfactory level of usability? Ini nggak perlu jempol, saya minta satu orang aja dari teman-teman menjawab. Gimana caranya kita memastikan bahwa sebuah produk itu memiliki level usabilitas yang mumpuni? Ada yang mau menjawab? Users feedback, Pak, atau mungkin User feedback. Oke. Satu lagi. Ada yang mau mencoba menjawab? Usability inspection, Mbak Murni. Satu lagi. Membuat task untuk dikerjakan ini Pak dari customer atau user, nanti di record completion time, error rate dan lain-lain. Ya, wah ini levelnya udah tinggi Mas Fahrudin, ini udah tahu sampai yang tesisnya tentang usability ya Mas Fahrudin. Iya Pak. Siapa pembimbingnya Mas? Bu Fitri Pak. Oh, Bu Fitri. Oke. Ya, itu ya teman-teman, kurang lebih itu. Cuma secara sederhana, ya sebenarnya bagaimana cara kita memastikan bahwa suatu produk itu memiliki level usabilitas yang bagus, tentunya adalah I want you to do some usability test. Jadi kita melakukan pengujian usabilitas. Baik itu misalnya dengan user feedback, apa yang dikatakan Mbak itu. Kita dengan inspection tadi Mbak Murni, ya, atau user testing tadi yang diceritakan Mas Fahrudin. Apapun metodenya, jadi untuk memastikannya kita yang jelas perlu melakukan usability test, ya, dengan metode-metode yang ada. Nah, usability test itu secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Ya, 3 jenis. Tadi yang Mas Fahrudin ceritakan itu ada di bagian ini, user testing. Ya, kalau Mbak Murni ceritakan itu ada usability inspection. Feedback itu juga biasa masuk di user testing. Nah. Apa itu usability inspection, apa itu group walkthrough, apa itu user testing. Ya, untuk usability inspection ya, yang pertama, ya, jadi untuk metode pengujian usabilitas jenis ini, ya, kita akan meminta ya expert, ya, seorang expert untuk mengevaluasi suatu produk atau suatu software berdasarkan ya prinsip-prinsip usabilitas. Ya, jadi kita akan meminta seorang expert ya untuk mengevaluasi produk ya atau software berdasarkan prinsip-prinsip usabilitas. Jadi di sini kata kuncinya yang perlu kita lihat adalah expert, ya, lalu prinsip-prinsip usabilitas, ya. Tapi kita juga bisa melihat gimana Mas?
Yang expertnya itu misalkan kita bikin terus yang ngevaluasi dosen kita yang ahli yang bagian ergonomik itu termasuk nggak ya Pak? Gimana Mas? Jadi yang bikin sistemnya Mas Fahrudin. Iya, terus Ya. dievaluasi oleh dosen pembimbing kita. Oh ini udah sesuai, ini revisi ini bagian ini itu bisa termasuk usability inspection nggak ya Pak? Bisa, cuma ini ada, kalau kita bicara usability testing itu ada bicara N, jumlah orangnya. Jadi kalau cuma satu itu nggak, sebaiknya dihindari. Nah, mengenai detailnya jumlahnya berapa itu jadi tugas teman-teman minggu depan. Ya, tapi nanti saya jelaskan lagi. Gitu ya Mas Farudin? Itu bisa. Iya Pak. Bisa Mas. Bahkan nggak harus dosennya, ya, nggak harus dosennya. Orang yang misalnya udah belajar disabilitas itu juga bisa kita kategorikan sebagai apa ya, expert. Ya, kalau dia memang udah paham prinsip-prinsip disabilitas. Ya, nggak harus yang levelnya udah harus PhD gitu, enggak. Ya, kalau kita lihat konsultan-konsultan disabilitas juga jarang juga yang PhD ya, master paling. Ya. Nah, jadi di sini adalah kategorinya expert. Nah, sebaiknya kita memang tidak hanya melibatkan satu expert. Ya, jadi kita melibatkan a group of experts. Ya, jadi nggak hanya satu expert, tetapi beberapa expert. Tetapi aturannya kita tidak boleh menggabungkan para expert itu dalam satu meja ketika mereka mengevaluasi di awal. Ya, kalau kita menggunakan untuk metode yang pertama, usability inspection, itu haram hukumnya. Kita mengumpulkan expert di awal saat mereka mengakses usability dari produknya untuk pertama kali. Ya, itu nggak boleh. Ya, tetapi kalau mereka sudah melakukan evaluasi secara individu, ya di awal, setelah itu mereka baru boleh berdiskusi. Ya, jadi prosesnya secara individu selesai dulu, baru mereka berdiskusi secara grup itu boleh. Cuma kalau di awal, kalau di sini kita nggak boleh. Nah, kalau kita pengen yang di awal itu langsung ketemu semua, kita akan menggunakan metode yang dinamakan group walkthrough. Ya. Jadi kalau di group walkthrough, semua expert tadi atau evaluator itu duduk dalam satu meja mengevaluasi suatu produk atau software secara simultan, secara bersamaan. Tetapi efeknya apa? Efeknya kalau misalnya ada expert yang dia itu pinter, tapi dia pendiam, akhirnya dia suaranya bakalan nggak ada, karena akan biasanya kalau kita bicara FGD itu yang menang itu yang vokal, walaupun belum tentu dia paling pinter, paling paham. Ya, sehingga metode ini banyak yang menghindari. Ya, instead of group walkthrough banyak yang lebih prefer ke usability inspection atau biasa disebut sebagai heuristic evaluation. Ya, lalu yang metode terakhir disebut sebagai user testing. Nah, kalau dari metode 1 dan 2 kita rely atau bergantung pada expert, di yang ketiga ini kita meminta real user. Jadi pengguna dari produk yang kita uji, software yang kita uji untuk melakukan atau mencoba menyelesaikan tas-tas tertentu. Yang menyelesaikan tas-tas tertentu, lalu kita ukur, ya kita misalnya mengukur reliability-nya, efisiensi, memorability, dan sebagainya. Ya, ini untuk metode yang terakhir. Nah, ini mungkin akhir materi kita hari ini. Ada pertanyaan, monggo, siapa tadi? Ya. Iya Pak, yang tadi Pak itu kan ada 3 ya. Ya. Kapan kita lebih memilih ke metode 1 atau ke metode ketiga atau yang kedua? Mungkin dikasih contoh case-case tadinya Pak. Jadi bisa tahu kelebihan masing-masing tadi untuk case di tiap-tiap itu. Terima kasih Pak. Ya Mas, sama-sama. Jawabannya adalah tidak saya jawab sekarang. Karena itu merupakan salah satu yang harus teman-teman pelajari selama setengah semester ini. Ya, jadi kapan kita lebih tepat menggunakan heuristic evaluation? Ya, atau usability inspection, kapan kita menggunakan user testing? Nah, itu ada yang harus teman-teman pelajari selama setengah semester ke depan. Tentunya nanti teman-teman akan mencoba menjawab. Nah, jawaban yang tepat itu apa nanti akan saya berikan ketika debriefing ya untuk setiap kuliahnya. Itu ya Mas.
Jangan Iya, Pak. sekarang. Kalau sekarang semua saya nanti nganggur, Mas. Ya. Oke, gitu ya Mas Fahrudin. Nah, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Nah, kalau belum ada, tugas. Kalau tidak dilakukan evaluasi usabilitas, apa ya, seberapa dampak kita benar-benar harus nih pakai evaluasi tadi dari 3 metode atau enggak? Mungkin ada sebuah ini enggak pengalaman atau sebuah jurnal itu, seberapa impactnya, Pak? Gimana Mas, impact dari kita melakukan tadi ya evaluasi usabilitas dengan yang tidak seberapa signifikan itu, Pak, dampaknya Ya. ke produk tersebut. Itu ada jawabannya Mas. Mas Farudin pernah baca bukunya Don't Make Me Think belum? Belum, Pak. Nah, coba baca chapter 1 saja Mas. Ya, chapter 1 saja ya. Silahkan dibaca, nanti insya Allah pemahamannya Mas Farudin bagus banget. Tapi pada intinya begini ya. Ketika kita tidak melakukan pengujian usabilitas ya, kita akan berasumsi ya, desainer itu berasumsi bahwa our system is perfect. Ya. Dan kita akan berpikir my system is completely okay gitu. Padahal kita tidak sadar bahwa yang pertama kita sebagai desainer adalah seseorang yang setiap hari mutek-mutek ya, pakai bahasa Jawa lain, mutek-mutek software tersebut. Ya, jadi kita itu udah tahu kalau kita mau melakukan ini kliknya ini ya, lawan kita yang desain kok, dan kita ini telah melihat software ini, produk ini selama misalnya 2 tahun gitu. Beda misalnya nanti kalau first user yang pakai, ya, belum tentu dia itu sepinter kita, karena kita ini yang desain. Nah, mereka kan newcomers, newbie gitu, baru lihat sistemnya. Belum tentu performa mereka itu seperti kita. Lah idealnya kalau produk itu usabilitasnya bagus ya, dihasilkan dari hasil pengujian usabilitas yang telah diperbaiki produknya berdasarkan hasil pengujian tadi, maka ketika user yang baru itu memakai produk itu, maka dia learnability-nya bagus, easy to learn, ya, efisiensinya bagus, jadi dia nggak ada masalah tadi. Nah, kalau uji usabilitas tidak dilakukan, bisa jadi ya dia nggak easy to learn, dia nggak efisiensi yang nggak bagus dan seterusnya. Gitu ya Mas. Tapi tadi saya sarankan Mas coba baca Don't Make Me Think, itu yang bacakan banyak. Kalau mau yang legal di Gramedia juga ada. Ya, di cukup chapter 1. Ya. Tuh, ya. Selanjutnya tugas. Ya. Tugas pertama. Jadi yang pertama teman-teman akan mengerjakannya secara grup. Teman-teman telah membuat grup. PR-nya adalah membaca yang pertama how to conduct a heuristic evaluation. Lalu yang kedua 10 usability heuristic for user interface design. Heuristic evaluation itu hampir sama dengan usability inspection. Ya. Setelah teman-teman membaca ini, ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Ya. Yang pertama, who should conduct a heuristic evaluation? Siapa yang harus melakukan? Ya, walaupun tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya, do we need to involve some end user during a heuristic evaluation? Ya, apakah kita perlu melibatkan end user ya saat melakukan heuristic evaluation? Lalu pertanyaan ketiga, how many persons? Nah, tadi Mas Fahrudin nanya, kalau satu dosen saya gitu cuma 1 orang gitu, apakah cukup? Nah ini how many persons? Ya, lalu can you describe the process of heuristic evaluation? Tadi saya sudah jelaskan sedikit lah. Lalu lebih detailnya silakan teman-teman jawab ya. Lalu choose 5 of 10. Jadi kalau menurut Nielsen, ya Jacob Nielsen di bukunya Usability Engineering itu ada 10 prinsip usabilitas. Ya, teman-teman hanya kita minta memilih 5. Nah, dari 5 itu teman-teman kita minta mencari contohnya, mana yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Nah, teman-teman perlu menjawab semua pertanyaan ini dan menyampaikan jawabannya di satu file PowerPoint. Ya.
satu file PowerPoint, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Tidak ada nilai ekstra untuk yang pakai bahasa Inggris, jadi silahkan teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengumpulkan Word documents, ya, just PowerPoint file, ya. Lalu, ya, yang mengumpulkan cukup satu, ya. Jadi yang mengumpulkan cukup satu dari anggota kelompoknya. Ada pertanyaan baik terkait tugas ataupun materi? Untuk minggu depan kita akan mulai basic evaluation. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada 3 tipe untuk evaluasi usabilitas ya, Pak. Yang pertama itu yang usability inspection, group yang walkthrough, sama user testing. Nah, mau tanya yang terkait user testing itu, apakah di sini maksudnya user testing itu yang nantinya akan menjadi end user, Pak? Iya. Atau user testing itu tidak ada kriteria inklusi atau eksklusinya, siapa aja boleh? Jadi kalau yang membedakan antara, tapi ini sebenarnya jadi pertanyaan saya untuk beberapa pertemuan ke depan, cuma nggak apa-apa lah, saya jawab sekarang. Jadi yang membedakan antara dua, yang pertama kan yang terakhir tadi, ya, yang membedakan antara group walkthrough, usability inspection, dan user testing, ya, itu adalah keterlibatan end user. Ya, kalau yang di 2 metode pertama, kita itu tidak melibatkan, ini bocoran ini juga. Yang lebih terlibat adalah, ini pertanyaan ini sebenarnya. Pak, saya kan sebenarnya tanya yang user testing aja, Pak. Saya nggak bahas yang 2 di atas. Ya, lah kalau user testing itu yang kita libatkan sebagai responden itu adalah user, ya, real user, ya. Dia tidak harus expert, ya, bahkan kita memang jangan expert, ya, karena kita ingin melihat bagaimana produk kita kalau digunakan oleh pengguna yang beneran. Ya, kalau expert, kenapa? Dia kan udah jago, dia bahkan mungkin nggak perlu baca manual aja, dia mungkin nggak bisa. Ya. Tapi kalau end user kan ceritanya bisa berbeda. Nah, dari situ kita ingin menggali permasalahan usabilitas, ya, dengan user testing tadi. Itu Mbak Wati. Nah, apakah itu juga ada N-nya tadi, Pak, seperti yang evaluator? N minimal. Ada, itu nanti pertanyaan. Ada juga, Pak? Ada, nanti di minggu, nih sebentar, saya kayaknya tugas-tugasnya udah saya sampaikan ya. Belum ya, kayaknya belum. Sebentar. Oh belum, ya ada itu nanti di pertanyaan tadi minggu ke-4 atau ke-5 itu berapa jumlah N yang ideal, ada. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, Mbak Watri kenapa Mbak S2 lagi, Mbak? Sorry, disengaja nanti. Karena apa ya, Pak? Karena pengen mencari rezeki di bidang lain. Oke, sip, nggak apa-apa. Oke, ya jadi memang saya juga dulu, jadi sedikit info, jadi teman-teman saya tuh S2 dulu tuh bukan karena rencana, ya. Jadi saya tuh sekolah S2 karena saya nggak suka dengan kerja di pabrik gitu. Jadi saya tuh kan lulus tahun 2011 bulan Mei. Ya. Setelah itu saya nyari kerjaan, saya keterima ya di sebuah perusahaan manufaktur ya di daerah Karawang sana. Nah di situ saya kerja karena kos saya itu jauh ya, jadi saya di ujung Karawang gitu, sementara pabriknya itu jauh. Jadi saya tuh berangkat mulai jam 6, nanti dijemput sama bis perusahaan, saya bis yang pertama, penumpang yang pertama gitu di bis perusahaan karena saya kosnya di ujung. Walaupun masuknya jam 8, jam 6 saya udah keluar gitu ya, jam 6. Nah nanti saya pulang itu ya karena ujung lagi ya, saya nyampe rumah tuh paling cepat ya jam 7:30, 8. Saya udah hampir 6 bulan tuh, saya mikir apakah saya akan selamanya seperti ini gitu ya. Udahlah akhirnya pokoknya saya mau S2, saya mau jadi dosen gitu. Akhirnya saya buka Teknik Industri UGM itu pertama kalinya buka semester genap, sebelumnya nggak pernah, itu pasti ganjil setahun itu sekali.
tuh waduh, saya akhirnya daftar, keterima. Kebetulan pas selesai S2 itu ada bukaan dosen, ya udah saya daftar. Ya udah saya seperti ini. Jadi saya itu nggak nge-plan dari awal ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman mau switch career itu that's okay ya. Yang penting saran saya teman-teman tuh punya apa? Kalau agar tidak seperti yang lainnya, teman-teman tuh harus punya rencana portofolio. Ya, jadi teman-teman tuh kalau misalnya pengen jadi dosen ya teman-teman ngejar portofolio calon dosen gitu. Ya, IPK minimal ya, karena kayaknya untuk beberapa universitas itu ada nilai IPK minimal. Ya, lalu pernah punya pengalaman penelitian dan sebagainya, itu dikejar. Supaya nanti ketika mau apply dosen itu lebih mudah. Teman-teman nggak pengen jadi dosen, pengen di industri, misalnya teman-teman pengen di industri apa ya, konsultan, teman-teman kejar apa sih yang diperlukan seorang konsultan itu. Ya, nah, saya jujur nggak tahu. Nah di situ teman-teman coba cari. Nah, selama teman-teman belajar 2 tahun, teman-teman isi waktu itu dengan mengisi rencana teman-teman itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya ini, saya pengen di konsultan disabilitas. Oke, yang pertama saya ambil kuliah disabilitas. Lalu yang kedua, sekarang course UI UX itu banyak yang nggak usah di kampus ya. Di misalnya Coursera, di interactiondesign.org itu banyak. Ada yang gratis, ada yang bayar. Ambil itu. Lalu ada lomba misalnya UI UX, ikut. Jadi itu kalau misalnya memang pengen UI UX. Jadi selama 2 tahun itu silahkan diisi sesuai dengan planning teman-teman. Supaya nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman nggak, ini saya tepatnya harus ngapain ya, gitu kan bingung. Karena kalau gambarannya nggak jelas, teman-teman bingung nanti kalau udah lulus, gitu ya. Nah itu saran saya, ya. Tuh, ya malah saya ini cerita kehidupan ini. Gara-gara tanya. Nggak apa Pak, bisa jadi inspirasi Pak. Soalnya emang pernah merasakan kerja di perusahaan swasta, terus merasa, ya hampir sama sih dengan Bapak. Merasa kok apakah saya akan hidup seperti ini terus. Tapi ada enaknya teman-teman kerja di perusahaan swasta tuh, duitnya banyak gitu. Dibandingkan saya jadi dosen awal-awal itu jauh ya dari salary-nya. Cuma ada 1-2 hal yang memang jadi dosen tuh lebih enak, fleksibilitas waktu dan sebagainya. Jadi saya tuh 1 tahun pertama S2 di TI UGM itu bisa saya bayarin sendiri dengan hanya saya gaji kerja 6 bulan. Ya. Jadi dulu berapa? Jadi gaji saya, tabungan saya selama saya kerja walaupun nggak lama, nggak nyampe setahun itu bisa saya gunakan untuk 2 semester di TI UGM lah. Setelah itu saya nggak punya duit. Ya, jadi itu keuntungannya kalau di industri itu memang dari finansial bagus ya. Ya mungkin dosen sekarang untuk, tapi kalau saya lihat udah mulai bagus sih. Nggak kayak dulu, tapi sekarang udah bagus. Apalagi kalau kita lihatnya kampus-kampus PTS yang besar-besar itu, bahkan mereka berani memasang gaji kalian segini itu di flyernya. Oke teman-teman, itu malah saya nanti kalau cerita bisa sampai jam 4:30. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oh Pak, mau make sure tadi kalau yang sebelumnya itu kan 3 prinsip disabilitas, terus sekarang direvisi 5. Jadi kita pakainya yang 5 aja ya Pak? Oh ya, ada 3 dan 5 ya? Iya. Saya lupa. Yang di PowerPoint sama itu beda ya. Yang di sudah baca berarti. Ya udah 3 aja lah. Oke Pak, siap. Makasih banyak loh Pak. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depannya. Silahkan tugasnya dikerjakan ya. Tetap sehat, tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah ya PPKM sudah membuat penurunan kasus ya, semoga harapannya turun terus. Tapi Amerika ini malah naik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.